Yang paling penting Cara kita harus prospek siapa dulu. Nah, kadang kan kita prospek orang yang kita kenal dan prospek orang yang kita kenal, benar nggak? Yeah. Nah, kalau kita yang punya market, udah banyak database kita itu gampang banget. Tapi bagi kalau Anda yang merasa database Anda sangat terbatas, nggak punya database, kan Anda bisa prospek orang yang tidak dikenal. Nah, saya akan cerita dua-duanya. Yang pertama, bagaimana cara memulai pembicaraan untuk orang yang kita kenal dan bagaimana cara memulai pembicaraan untuk orang yang tidak kita kenal. Kalau kita misalnya untuk orang yang dikenal, to the point aja. Saya kalau zaman dulu kan kita diajarin, saya Arifin dari LKIP dulu. Tahu nggak LKIP? Lembaga Inggris Prudential. Ujung-ujungnya nanti waktu ketemu ngomong Prudential juga. Ya udah to the point aja ngomong Prudential. Seperlambat juga dia akan tahu ada Prudential ya. Kalau sekarang nggak, kita nggak pakai begitu, langsung ngomong Prudential. Kalau misalnya teman, bro, anyway, lu lagi di mana? Bisa ketemu nggak? Nah, kalau udah ketemuan, bro, izin sharing mau nanya pendapat kamu. Anyway, boleh tahu nggak? Lu selama ini pakai asuransi apa? Langsung to the point aja, gak usah takut. Anyway, pakai asuransi apa? Kalau dia aku nggak pakai asuransi, baru kita lanjut. Aku pakai asuransi ini, mau apapun itu. Nah, tujuannya, teman-teman, tujuannya, langkah pertama yang harus Anda jelasin, kalau dia bilang dia sudah punya, jangan takut. Anda harus bedah, dia punyanya apa? Dari 4 ini. Kalau dia udah punyanya unit link atau tradisional. Kalau dia udah punya unit link, dia ngerti nggak prinsip kerja unit link itu seperti apa? Jelasin sama dia. Sarankan dia untuk diversifikasi. Artinya jangan semuanya unit link. Lu beli lagi yang baru, satu lagi yang tradisional. Kenapa? Kalau unit link, nanti sampai tua, lu bayangin lu udah pensiun, nggak kerja lagi, lu tetap harus bayar biaya asuransi loh. Nah, at least kalau waktu itu lu udah berat, nggak sanggup store, ya udah nggak apa-apa. Tapi lu sudah punya cadangan yang tradisional, tetap dua-duanya harus punya. Jadi market gak bakal habis. Bisa nangkap gak teman-teman? Nangkap. Bisa ya? Iya. Nah, kalau orang yang gak dikenal, itu kita lebih ke arah canvassing. Kalau cara canvassing, resepnya nomor 1 adalah apa? Canvassing ada 2 cara. Bisa by phone dan bisa cold call, ketemu langsung. Nah, kalau lewat telepon, saya selalu ngajarin agent bebas. Yang penting kalau lewat telepon itu jangan takut ngomongnya, jangan gemetaran. Selamat pagi dengan Pak Kris ya, Pak Kris, salam kenal. Saya dapat nomor telepon Bapak dari Pak Budianto, misalnya referensi kan kita nggak kenal dia. Yeah. Pak Kris izin, ketepatan Pak Budianto sudah jadi klien saya. Dia buka rekening misalnya buka satu programnya untuk PCB, dan menurut Pak Budi, Pak Kris juga butuh program seperti ini, bagus banget. Izin Pak Kris, boleh saya ketemu sama Pak Kris? Enggak, saya mau jelasin program seperti yang saya jelasin sama Pak Budi. Kalau besok jam 3 siang ketemu sama Pak Kris, bisa nggak ya? Minta waktunya. Rahasianya nomor 1, minta waktunya. Jangan tanya dia, Pak Kris kapan bisa ketemu Bapak? Jawabannya kapan-kapan, nanti saya hubungin. Jadi nggak apa. Jadi kita tentukan besok jam 3 bisa Pak Kris. Kalau dia bilang nggak bisa, jam 5 bisa Pak, ganti. Kalau dia bilang nggak bisa, lusa. Pasti dia sampai segan, nggak enak hati. Dan ingat, jangan baper. Anda harus bisa menerima kalau by phone, apalagi nggak dikenal, penolakan selalu ada. Telepon terus. Dari sekian banyak, pasti akan ada yang bisa ketemu. Yang penting sila pertama, Anda harus berani tekan tombol hijau. Urusan apa? Nanti maksudnya. Dia jangan mikir mau ngomong apa, udah pokoknya telepon aja dulu lah. Daripada nanti baru ngomong, nanti bisa karena biasa langsung kaji karena diulang. Ngerti ya? Nah kemudian kalau seandainya kita ketemu dengan orang yang gak kita kenal langsung, sila pertamanya apa? Memperkenalkan diri. Sila pertama, jangan tampang seperti preman. Ngerti ya? Lu bayangin orang nggak kenal, kita datang kayak preman, orang juga takut. Bener nggak? Ini orang mau nah. Tapi yang penting penampilannya rapi, ya, rapi dan sopan. Itu sila yang pertama. Yang kedua, kalau wanita khususnya minta tolong jangan sampai kurang bahan, ya. Gitu ya. Kalau kurang bahan bisa bahaya. Ntar istri orang jadi nggak nyaman, udah tertarik malah suaminya ditarik. Jangan dengar lagi. Kenapa? Takut keserempet, ya. Oke? Ngerti maksudnya kan, teman-teman? Nah, pokoknya penampilan harus rapi dan sopan. Kemudian yang kedua, mindsetnya harus benar. Mindset benar itu maksudnya apa? Ingat, jangan negative thinking. Anda harus sudah berpikir, ini orang nanti akan terima saya. Ingat the law of attraction itu ada. Nah, dia akan terima saya, dia akan salam saya, nanti saya disuruh duduk, dikasih minum, habis itu nanti dia tanda tangan. Hal-hal seperti itu perlu loh, ya.
Perlu sekali, percaya saya. Agent biasa, pengalaman saya waktu temani door to door, banyak agent yang bangun tangan, kok yang ngomong, dia kakinya. Aneh. Baru pernah benar serius, ini kejadian sama waktu di Surabaya juga, waktu saya bawa agent door to door, dia bilang, kok gak usah masuk, kok orangnya galak banget, dia bilang, belum masuk orangnya udah galak banget, dia bilang. Gak ngerti. Ini PR, mindset. Habis itu yang kedua jangan lupa apa? Memperkenalkan diri. Waktu Anda memperkenalkan diri, jangan lupa tatap mata sinasa, tatap mata. Bukan dipelototin, tapi tatap matanya ya. Kenapa? Pada saat Anda takut, dia akan jauh lebih takut. Ya, karena itu sudah ada. Yang benar itu apa? Pada saat Anda tatap matanya, orang akan bisa melihat Anda itu tulus atau tidak. Selamat pagi kok, dengan Dr. Arifin. Kok ketepatan saya ditugasin perusahaan saya untuk sosialisasi atau program baru di daerah Setiabudi ini. Ada program baru bagus banget. Namanya program PCB 88. Sebelumnya kok pada dengar? Izinnya kok boleh saya cerita bentar ya kok ya? Paling tinggi di nggak mati kan? Kecuali dia adalah satu-satunya manusia terakhir di dunia ini yang bisa kita prospek. Kita bisa ketakutan, tapi paling tidak, ya udah ngomong dulu. Ingat, ada kesempatan presentasi, ada kesempatan closing, ada kesempatan presentasi, ada kesempatan closing. Sila pertama memperkenalkan nama Anda. Oh, saya dengan Dr. Arifin, ketepatan saya ditugasin di perusahaan saya untuk sosialisasi tentang program baru di daerah Setiabudi ini. Ini kita ada program bagus banget. Kok namanya program Refuture. Sebelumnya kok pada dengar, izinnya kok boleh saya ceritain sebentar ya kok ya. Nah, sebelum dia bilang izin bisa atau enggak, ini kan kepala kita izinnya kok ya. Psikologi selling, bener psikologi selling. Habis itu dia belum bilang yes or no, PR dulu apa? Ambil ballpoint dan ambil kertas putih, udah kayak mau nulis gitu. Jadi orang kalau mau, ada orang nggak enak hati, ya udah. Jujur, serius. Lu prospek door to door di Medan dengan di Surabaya beda. Gua sudah mengalami hal yang sama. Orang Surabaya lebih sungkanan, gua bilang. Ya serius. Gua waktu door to door, gua tinggal bawa ballpoint nih. Dia udah mau jemput anak. Gua bilang, kok cuma ngomong? Ya udah. Terakhir dia dengerin gua ngomong. Sampai dia terakhir nggak jemput anaknya lebih dari 30 menit. Sampai istrinya kan, kok pergi jemput anak dulu nih. Tapi terakhir gua sampai prospek istrinya. Terakhir pusing. Masuk dari door to door, teman-teman. Artinya orang Surabaya lebih sungkanan loh. Saya bilang, nggak tahu ya, itu pengalaman saya. Kalau orang Medan lebih kasar lagi. Sorry, goengnya, ciao. Sorry, gue nggak suka. Diusir, tapi nggak apa-apa. Itu pengalaman. Ya, teman-teman, ada kesempatan prospek, ada peluang, meskipun 1%. Apa arti 1%? 1 dari 100. Mending daripada sama sekali zero. Kalau Anda nggak prospek, ya udah nggak bakal ada peluang. Bisa nangkap ya teman-teman? Jadi langkah pertama memperkenalkan diri. Udah? Tatap mata si calon masalah. Habis itu ngomong. Ya, oke. Itu memulai pembicaraannya. Kemudian yang kedua, cara presentasinya. Sekarang kita mau presentasi apa? Contoh, mau presentasi kita mulai yang prospek. Oh, izin ya, saya mau sharing. Kita ada satu program baru, namanya program PSS Pro. Sebelumnya kok pernah dengar nggak? Izin kok dengar. Nah, tergantung Anda mau jual program apa. Kalau saya waktu dulu door to door, saya kalau pulang jam kantor, saya ngajarin agent saya untuk door to door ke daerah perumahan. Jadi kalau perumahan itu kalau masuk biasanya jam berapa? Jam pulang kantor. Kalau di Medan setengah 6 sore, jam 6 sore, udah kita masuk tongkrongin. Saya dapat pejabat dari sana. Pokoknya yang penting penampilan Anda rapi. Pak, mohon maaf, izin, Pak, ketepatan saya ditugasin untuk presentasi di daerah Jalan Palangkaraya ini. Pak, ketepatan, kita ada satu program baru luncur, namanya program proteksi kredit. Izin Pak, sebelumnya Bapak pernah dengan program proteksi kredit tidak? Karena kita izin, biasanya orang di perumahan-perumahan besar itu banyak yang dibantu. Saya kerjasama dengan orang bank juga. Yang nawarin KPR, gua kerja sama dia, bagi data, habis itu masuk ke perumahan-perumahan juga seperti itu. Habis itu dia bilang, maksudnya gimana proteksi kredit? Udah masuk, disuruh masuk kemudian kita presentasi, terakhir bisa closing. Dari nggak kenal ya, tergantung Anda mau apa tidak. Yang penting niatnya nolong orang, bukan nolong ya. Oke. Sekarang kalau kita mau presentasi asuransi kesehatan paling sederhana, salah satu cara